Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 12. Kupikir teknik ini telah hilang selama ribuan tahun, tapi aku tidak menyangka teknik ini masih ada di dunia. Liu Qingzhou menjadi bersemangat, dan pandangannya ke arah David Fred menjadi panas terik. Adik kecil, apakah kamu benar-benar tahu seni pengobatan misterius? Aku tahu teori dan metodenya, tapi aku belum pernah mencobanya. Jika aku benar-benar ingin menerapkannya, aku tidak yakin akan berhasil. David Fred menjawab jujur seperti jalan ini. Liu Qingzhou terkejut. Bahkan Su Mingshan dan istrinya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Zhao Hongying, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba menyela, saya pikir. Situasi Tuan Muda Su saat ini sudah seperti ini, mengapa Anda tidak mencoba Tuan Fred? Mendengar apa yang Zhao Hongying berkata, David Fred melirik ranjang rumah sakit Sukan meliriknya dan menemukan bahwa jiwanya semakin lemah dan semakin lemah seperti lilin tertiup angin. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa bangun sampai malam ini. Pada saat itu, mentalitas ragu-ragu David Fred tiba-tiba menjadi jelas, dan dia berkata kepada Su Mingshan dan istrinya, Tuan Su dan Nyonya Su, jika Anda percaya padaku, biarkan aku mencobanya. Sudah waktunya memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang masih hidup. Oke sekarang. Kalau begitu aku akan menyerahkannya pada Tuan Fred. Mendengar apa yang dikatakan David Fred, Su Mingshan akhirnya setuju, lagi pula, sebagai orang terkaya di Jiangbei, dia masih memiliki keberanian untuk mengambil bagian ini. Membuat sebuah keputusan. Bahkan Wang Ruolan, yang paling bermasalah, menerima saran David Fred, bagaimanapun, sebagai ibu kandung Suken, dia benar-benar tidak dapat menerima hasil bahwa putranya yang berharga akan menjadi sayur atau lumpuh permanen. Melihat Su Mingshan dan istrinya setuju, yang lain tentu saja tidak keberatan. Dan Liu Qingzhou bahkan lebih proaktif dan berkata kepada David Fred, adik, saya juga seorang praktisi pengobatan Cina yang berpengalaman. Saya telah melakukan banyak penelitian tentang teori Yin dan Yang, gosip, dan 5 elemen. Jika Anda adalah berguna, saya dapat membantu Anda. Tolong beri perintah. Liu Qingzhou selalu menganjurkan prinsip jangan malu untuk bertanya, dan orang yang menguasainya akan menjadi seorang guru, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal di Xinglin. Selain itu, Liu Qingzhou menurunkan sosoknya begitu banyak karena dia tahu bahwa kisah Zhuge Liang yang mengatur lampu kelangsungan hidup bintang 7 tidak sesederhana sebuah novel, tetapi dia telah melihat catatan tentang kehidupan 7 bintang, melanjutkan seni dari sebuah buku kuno yang terisolasi. Tetapi buku itu hanya menyebutkannya secara singkat, dan tidak ada metode terperinci tentang bagaimana menerapkan teknik misterius semacam ini. Justru karena inilah Liu Qingzhou mengembangkan keingintahuan yang kuat dan haus akan pengetahuan. Melihat bahwa Tuhan telah setuju, hati David Fred menjadi ringan, dan kemudian ledakan kebanggaan muncul secara spontan. Dalam kehidupan seseorang, jika dia melihat ke depan dan ke belakang dalam segala hal yang dia lakukan, dan takut pada kepala dan ekornya, maka dia tidak akan pernah berhasil. David Fred memutuskan untuk berjuang keras hari ini. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada kemampuannya sendiri. Setelah mengetahuinya, David Fred menghela nafas panjang, dan baru kemudian dia merasa bahwa bertarung melawan langit dan takdir benar-benar menyenangkan. Apakah ada sesuatu yang lebih menarik dalam hidup daripada ini? Pada saat itu David Fred bertanya pada Su Mingshan, Tuan Su, kapan Tuan Su lahir? Sekitar jam 11.30 malam. Jawab Su Mingshan. Itu Zishi. David Fred membuat perhitungan di dalam hatinya, dan kemudian berkata kepada Su Mingshan, Tuan Su, tolong bantu saya menyiapkan 7 atau 49 lampu minyak tanah, dan tambahkan satu lagi yang besar. Malam ini saya perlu gunakan sekarang. Oke. Su Mingshan melirik David Fred dengan ragu, tapi masih mengangguk. David Fred menoleh dan bertanya pada Liu Qingzhou lagi, orang tua, apakah kamu tahu tentang air tanpa akar? Ya. Liu Qingzhou berpikir sejenak, dan kemudian menjawab, apakah ini embun di tengah malam? Ya.
Melihat bahwa Liu Qingzhou mengenali ini, David Fred segera mengangguk dan berkata, "Ayo lakukan. Malam ini, Pak Tua, kamu bertanggung jawab untuk pergi ke pinggiran kota, lebih disukai di kuburan itu, dan mengumpulkan embun untukku. Embun seharusnya tidak terkontaminasi debu." Liu Qingzhou tercengang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu pergi ke kuburan untuk mengambilnya? Tidak bisakah kamu pergi ke tempat lain?" "Karena aku membutuhkan air paling yin untuk menarik jiwa. Feng Shui kuburan adalah yang paling yin. Embun malam yang dikumpulkan di sana memiliki kualitas terbaik, dan efeknya akan lebih baik." David Fred menjelaskan kepadanya. "Oh, begitulah." Liu Qingzhou mengangguk diam-diam, mengingatnya di dalam hatinya. Bahkan Lu Boyan dan Dr. Qin, yang melakukan operasi, mendengarkan dalam diam. Karena meskipun mereka pikir itu tidak dapat dipercaya, mereka sangat khawatir tentang bagaimana David Fred menggunakan metode yang terdengar misterius ini untuk membangunkan Su Ken. Kemudian David Fred menjelaskan beberapa poin penting kepada Su Mingshan dan istrinya, dan kemudian mulai mengatur. Pada saat yang sama, David Fred memperingatkan semua orang yang hadir bahwa masalah ini tidak boleh mengganggu orang lain. Lagi pula, Perdana Menteri Shu, Zhuge Liang, sedang sekarat karena sakit, jadi dia mengatur rangkaian lampu penopang kehidupan bintang 7 ini untuk melanjutkan hidupnya, tetapi sayangnya perhitungan orang tidak sebaik perhitungan surga. Pada saat kritis melakukan teknik, Jenderal Wei Yan yang secara tidak sengaja menerobos masuk tiba-tiba menghentikannya, yang menyebabkan kegagalan kesuksesan. Oleh karena itu, setelah mempelajari pelajaran ini, David Fred memutuskan untuk membuat rencana ke depan dan mencoba menghindari masalah dan kecelakaan yang tidak perlu. Di bawah instruksi dan pengaturan David Fred, setiap orang membuat berbagai persiapan satu persatu. Dan waktu berlalu dengan cepat, dan segera jam 9:30 malam. Di atap gedung Departemen Rawat Inap Rumah Sakit Rakyat Pertama. Malam berangin, bulan cerah dan bintang jarang. Kecuali Liu Qingzhou yang belum muncul, David Fred dan yang lainnya sudah muncul di atap. Su Ken, yang mengalami koma lagi, sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan kain merah menutupi tubuhnya. Dan David Fred berdiri di samping tempat tidur rumah sakit Su Ken, menatap langit, dia mencari biduk. 7 bintang biduk diberi nama Tian Shu, Tian Xuan, Tian Ji, Tian Quan, Yu Heng, Kai Yang, dan Yao Guang secara berurutan dari bagian atas badan ember hingga ujung pegangan ember. Setelah menemukan biduk dan menatapnya untuk waktu yang lama, David Fred memalingkan muka dan menatap Su Mingshan di sebelahnya. "Tuan Su, apakah Anda siap?" "Pengaturan telah selesai sesuai permintaan Tuan Fred." Su Mingshan buru-buru mengangguk. Di sekitar tempat tidur rumah sakit Su Ken, 49 lampu perpanjangan hidup telah ditempatkan di 7 arah oleh David Fred. Di sekelilingnya ada lingkaran kanvas tahan angin. Faktanya, Su Mingshan telah mengadopsi teknologi tahan angin untuk lampu perpanjangan hidup ini, tetapi David Fred masih mengaturnya seperti ini untuk memiliki perlindungan ganda. Awalnya, formasi 7 bintang harus mirip dengan bentuk sendok biduk, tetapi David Fred tidak. Sebaliknya, ia mengaturnya dalam bentuk semi-elips, dan kemudian membaginya menjadi 7 arah, yang masing-masing dikendalikan oleh 7 pelita yang menopang kehidupan. Inilah yang David Fred putuskan untuk diatur setelah perencanaan yang matang. Karena perubahan biduk sangat unik, ia akan terus berubah dengan perubahan 4 musim di bumi. Pada zaman dahulu, ada penikmat bintang dari Dahwa yang mencatat hukum khusus ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian muncul kesimpulan didasarkan pada arah pegangan ember. Bila menunjuk ke timur maka musim semi, bila menunjuk ke selatan maka musim panas, bila menunjuk ke barat maka gugur, dan bila menunjuk ke utara, musim dingin. Saat ini, itu masih jari selatan pegangan ember, dan ini musim panas. Karena itu, ketika David Fred mengatur formasi, titik menarik kekuatan spiritual ada di selatan. Alasan mengapa diubah menjadi elips daripada mengikuti rutinitas pendahulunya adalah karena lingkaran adalah bentuk paling kaku dan lembut di dunia. Mudah dipertahankan tapi sulit diserang, yang terpenting bisa menutupi semuanya. 4 set lampu kelangsungan hidup di selatan sesuai persis dengan gayung di biduk, yaitu 4 bintang Tian Shu, Tian Xuan, Tian Ji, dan Tian Quan.
Tiga kelompok di utara menggemakan Yu Heng, Kaiyang, dan Yao Guang bintang 3 berbentuk pegangan. Oleh karena itu, meskipun formasi tersebut tidak berbentuk 7 bintang, ia sepenuhnya tersusun sesuai dengan orientasi ketujuh bintang tersebut. Bisa dikatakan semangatnya mirip tapi tidak sama. Semua ini adalah metode yang digunakan David Fred setelah memahami teknik Kimen Dunjia di Taiyan Zhenjing. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekuatan formasi kelangsungan hidup bintang 7 ini. Tentu saja, karena dia tidak punya pilihan waktu formasi, dia juga sengaja mengubahnya sedikit, menambahkan sedikit murni di tengahnya. Di tengah formasi ada lampu minyak tanah yang lebih besar, yang juga merupakan bagian dari formasi kelanjutan kehidupan bintang 7. Esensinya adalah lampu Natal yang paling kritis. Justru karena Zhuge Liang sedang pada saat ini, pintu atap yang tertutup tiba-tiba diketuk, dan suara Liu Qingzhou terdengar, "Saya kembali." Dekan Luboyan yang berdiri di dekat pintu membuka pintu dengan hati-hati, dan membiarkan Liu Qingzhou naik. Liu Qingzhou, yang terlihat agak berdebu, berjalan ke arah David Fred, lalu mengeluarkan botol keramik hitam kecil dan menyerahkannya kepadanya. "Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Saya telah mengumpulkan botol kecil Ilu ini menurut permintaan adik laki-laki." "Terima kasih, Pak Tua." David Fred mengangguk, mengambil botol keramik, membuka tutup botol, membawanya ke hidungnya dan mengendusnya dengan ringan, dan merasakan udara dingin menekan jantung dan paru-paru. Embun malam ini sebagian besar dihasilkan pada malam hari, dan hanya dapat dikumpulkan jika terkontaminasi dengan daun tanaman, sehingga disebut air murni, yin dan tanpa akar. Ribuan tahun yang lalu, banyak penyihir dan alkemis Wanman menaruh perhatian besar untuk mengumpulkan embun malam ini, menggunakannya sebagai obat untuk menyembuhkan semua jenis penyakit, dan bahkan memurnikan ramuan. Ini terbukti dari ini. Semuanya sudah siap. David Fred melihat ke langit lagi, melihat langit berbintang yang tak berujung, tidak bisa menahan naik turunnya hatinya, dan jantungnya berdetak kencang. Sekarang jamnya semakin dekat, David Fred menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegelisahan di dalam hatinya, dan membiarkan pikiran-pikiran mengganggu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pikirannya. Kemudian dia menutup matanya sedikit, dan mengumpulkan pikiran spiritualnya. Segera, dalam pikiran David Fred, itu jelas. Ekspresinya juga berubah dalam sekejap. Gu Jing tidak terkejut, seolah melompat ke depan seperti gunung Tai tanpa mengubah wajahnya. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tidak akan ada hubungannya dengan David Fred. Dia telah memasuki keadaan pikiran mengembara, dan di tengah kehampaan, dia membiarkan kesadarannya berinteraksi dengan bintang-bintang di langit. Orang-orang di sekelilingnya bingung. Lampu perpanjangan hidup bintang 7 belum menyala, bagaimana formasi ini bisa diaktifkan? Pada saat ini, David Fred tiba-tiba membuka matanya seperti kilat. Segera, David Fred melipat tangan dan telapak tangannya, dan berteriak bangun. Pada saat ini, semua orang hanya mendengar suara Meng-i, dan semua 49 lampu yang diatur di atap tiba-tiba dinyalakan. Semua perubahan ini, hanya dalam sekejap mata. Semua orang dikejutkan oleh gerakan misterius dan tak terduga David Fred, dan mereka semua tampak terkejut. Faktanya, ini adalah solusi yang dipikirkan David Fred sepanjang sore, untuk menggunakan energi sejatinya sendiri untuk terhubung dengan kekuatan spiritual bintang-bintang di langit ketika Zishi tiba, sehingga dapat menyalakan seluruh kehidupan. Lampu ekstensi pada saat yang sama dalam sekejap. Menyalakan lampu pada saat yang sama adalah langkah yang sangat penting dalam pembentukan ketujuh bintang yang terus hidup. Dan setelah semua lampu dinyalakan, ini adalah waktu yang tepat.